pek cenah non udag dunia seakan-akan rek hirup ribuan tahun, tapi laksanakeun oge ibadah seakan-akan rek maot isukan. Kejarlah dunia itu seakan-akan kita akan hidup selamanya, dan laksanakanlah ibadah seakan-akan kita akan mati besok. Yang penting kita itu ada usaha dulu kayak gitu ya. Hasil akhirnya pasrahkan aja semuanya sama Allah gitu. Toh kalau misalkan apapun yang itu akan jadi milik kita, akan jadi rezekinya kita, itu pasti bakal dimiliki oleh kita gitu. Tapi setelah dikasih itu, jangan merasa kita tuh punya semuanya, punya segalanya kayak gitu kan. Anggap aja lah kita mah nggak punya apa-apa gitu kan. Di dunia ini semuanya hanya titipan. Di dunia ini hanya sementara semuanya. Gak ada yang abadi di dunia ini. Suatu saat kita I see those eyes and my walls come down. I spend my life building around, yeah. Oh, let me try, I can breathe when you're not around. I can't help it with what I You build me up, you break me down, and only you know how I pick it up. I must say, you are my weakness. You are my weakness. Nah, sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung pada channel saya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa di share juga gitu, agar saya lebih bersemangat dalam membuat kontennya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, dan komen. Let's go, kita tonton aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Balik lagi sama saya di channel Perantau Nihong. Oke guys, pada video sebelumnya saya telah menceritakan bagaimana awal mula saya pengen kerja ke Jepang, dan bagaimana perjuangan saya memulai dari belajar bahasa Jepang, cerita hidup saya dulu seperti apa. Saya sudah menceritakannya pada video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan menceritakan pertama saya apa yang saya rasakan setelah berada di Jepang. Pada video kali ini saya akan menceritakan bagaimana sih pengalaman saya kerja di Jepang itu, tahun pertama kayak gimana, tahun kedua gimana, sampai sekarang tahun ketiga itu kayak gimana gitu. Jadi ada step-stepnya masing-masing. Jadi urang mah hijinya niat urang hayang gawe ka Jepang teh, hayang ngabagjakeun kolot, jeung hayang jadi jelema anu manfaat keur balarea keur banyak orang. Tujuan saya pengen kerja ke Jepang itu pengen bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang tua dan untuk saudara-saudara kita semuanya. Nah, terus mungkin aya pertanyaan ya, nah cenah emang lamun teu gawe ka Jepang teu bisa bermanfaat ke batur gitu. Emang lamun teu gawe ka Jepang teu bisa ngabahagiakeun kolot gitu. Ya bisa. Cuman ieu mah cara urang gitu ya. Cara urang teh hayang bahagiakeun kolot teh kieu, kudu kieu heula jalanna meureun. Pan ai kehidupan mah penuh misterinya. Loba hal-hal anu silih berganti. Entah dinu hal senang, sedih, bahagia. Pokoknya mah bakal ngalewatan step-step eta. Tah,
lamun orang nincak dinu keur aya dinu naon kaayaan terpuruk gitu, ulah sekali-kali aya pikiran nyerah lah dinu kehidupan ieu gitu. Geus lah urang teh geus muak gitu kana kehidupan ieu teh. Ulah kitu, ulah nepi ka kitu. Sabab aing ngaranna hirup mah geus aya catetanana bahwa dinu masalah rezekina, bahwa dinu masalah jalan hirup urang teh geus aya jalur-jalurna gitu. Tinggal urang ngajalankeun cing ikhlas, cing sabar. Da kabeh jelema ge pasti bakal ngalaman peurih, ngalaman pahit tapi kan rasa senang. Lamun urang keur aya di handap ieu, keur aya di handap urang teh misalkan teh keripuh lah istilahna mah. Ulah ngeluh ku kaayaan, kudu bisa bersyukur. Batur mah aya nu leuwih-leuwih ti kieu gitu kan. Jadi pada intinya kita tuh harus banyak bersyukur. Semakin kita banyak bersyukur, semakin banyak nikmat yang kita dapatkan juga gitu kan. Nah, kalau misalkan kita tuh sudah berada dalam posisi yang terpuruk banget gitu ya, udah pusing kayak gitu, kepala tuh udah hati nggak karuan, nggak tenang kayak gitu, sok ambil sajadah, wudu dulu, bersihkan dulu diri gitu ya, sucikan diri. Setelah itu berdoa, zikir yang banyak, terus berdoa juga sama Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan petunjuknya agar hati kita tenang, agar pikiran kita tenang, agar apapun yang kita inginkan itu semoga bisa tercapai. Yang penting kita itu ada usaha dulu kayak gitu ya. Hasil akhirnya pasrahkan aja semuanya sama Allah. Toh kalau misalkan apapun yang itu akan jadi milik kita, akan jadi rezekinya kita, itu pasti bakal dimiliki oleh kita gitu. Tapi setelah dikasih itu, jangan merasa kita tuh punya semuanya, punya segalanya kayak gitu kan. Anggap aja lah kita mah nggak punya apa-apa gitu kan. Di dunia ini semuanya hanya titipan. Di dunia ini hanya sementara semuanya. Gak ada yang abadi di dunia ini. Suatu saat kita akan pulang, entah dalam keadaan apapun, entah dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia karena kebaikan kita gitu. Intinya jangan pernah berpikir menggenggam cinta dunia itu dalam hati. Genggamlah dunia itu di tangan kita gitu. Apapun itu, jabatan, harta, pangkat, genggam di tangan kita. Karena sejatinya itu bukan milik kita semua. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Bagaimana sih agar dunia itu mengikuti kita, agar kita tuh nggak pusing memikirkan rezeki kayak gitu ya. Pertama kita harus sadar dulu rezeki itu sudah diatur, kecil besarnya sudah diatur, sudah ada yang ngatur. Agar nggak ulah bingung gitu, ulah bingung teh kieu, ulah pedah ayeuna urang aya kahayang kumaha carana hayang menangkeun duit loba gitu, wajar mikiran kadinya, tapi ulah nepikeun diasupkeun kana hate cinta dunia. Kudu balance lah, pek cenah naon udag dunya seakan-akan rek hirup ribuan tahun, tapi laksanakeun oge ibadah seakan-akan rek maot isukan. Kejarlah dunia itu seakan-akan kita akan hidup selamanya, dan laksanakanlah ibadah seakan-akan kita akan mati besok. Kata-kata itu teh bisa jadi motivasi gitu, bisa jadi motivasi buat kita buat melaksanakan hidup agar ikhlas, agar sabar dalam menghadapi ujian, agar ikhlas dalam menghadapi kenyataan. Belum tentu orang kaya itu bahagia, dan belum tentu orang yang nggak kaya itu nggak bahagia. Contohnya kita hidup di negara orang gitu ya, pastilah kehidupan itu berbeda sama di negara kita sendiri kayak gitu ya. Kalau misalkan
di negara kita mah misalkan pengen main, pengen apapun itu bebas karena keadaannya sudah tahu, kondisi sekitarnya sudah tahu. Tapi kalau di sini tuh beda. Kerja di sini tuh hanya mendapatkan uang tiap bulan, kata kasarnya. Tapi tidak bisa kumpul dengan keluarga, tidak bisa tukar pikiran dengan keluarga. Kalau misalkan ada acara hajatan atau acara apapun itu kan nggak bisa kumpul kayak gitu. Hanya uang dan uang tiap bulannya. Intinya waktu dengan keluarga itu tidak bisa dibayar dengan uang. Kenapa saya menceritakan ini semua? Karena ini berkat pengalaman saya selama di sini ya gitu ya. Apa yang dirasakan, apa yang saya pikirkan juga ya seperti itu. Makanya mungkin semoga aja cerita ini bisa memberikan memberikan wawasan, bisa memberikan pelajaran juga buat kita semua, terutama buat diri saya pribadi. Oke semuanya, mungkin pada video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, dan nonton pada video kali ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. Di kolom dikunya, wassalamualaikum semuanya. Mite kurete, arigatou gozaimashita.